Perkenalkan, saya Fathul Bayan, NIM KP 1801279, dan di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Dan langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke tahap prainteraksi, yang dimana yang pertama kita memeriksa catatan medis klien atau pasien. Kemudian setelah itu baru kita mempersiapkan alat, yang dimana nanti alatnya ada stetoskop, midline, kemudian timbangan, termometer, terus otoskop, spekulum hidung, kemudian ada oftalmoskop, kemudian ada spatel lidah, kemudian alat pengukur tinggi badan dan berat badan. Kemudian setelah kita mempersiapkan alat, baru kita mencuci tangan. Baik, setelah itu kita masuk ke tahap orientasi, di mana nanti kita datang ke pasien dengan cara memberikan salam, kemudian kita menanyakan siapa nama pasien atau keluarga dan nama apa yang disenanginya. Kemudian kita jelaskan prosedur atas dan tujuan atas tindakan kita. Kemudian kita kita kontrak waktu pada pasien. Kemudian setelah kita kontrak waktu, baru kita berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, baru kita langsung mulai ke tahap kerja. Kemudian kita masuk ke tahap kerja. Yang pertama, kita mengkaji atau menanyakan tentang keluhan yang dirasakan pasien. Kemudian setelah itu kita memulai tindakan dengan baik. Kemudian kita berikan atau jaga privasi klien. Kemudian setelah kita jaga privasi klien, baru kita atur posisi klien dengan nyaman. Baru setelah itu kita melakukan pemeriksaan fisik atau pada kulit pasien, yang dimana kita melakukan inspeksi kulit mengenai warnanya atau lesinya. Kemudian setelah itu kita melakukan palpasi kulit untuk mengetahui temperatur, tekstur, turgor, dan lesi kulitnya. Kemudian setelah itu kita masuk ke pemeriksaan kepalanya, yang dimana kita inspeksi kepala di semua sudut kepalanya, dimana untuk menentukan ukuran, bentuk, kesimetrisan muka pasien gitu. Kemudian setelah itu baru kita palpasi kepala untuk mengetahui adanya benjolan atau massa, pembengkakan atau nyeri tekan pada. Kemudian gunakan gerakan memutar yang lembut dengan ujung jari, lakukan mulai dari depan kemudian ke bawah, melalui garis tengah, kemudian palpasikan setiap sudut bagian kepala pada bayi, dilakukan untuk mengetahui ukuran fontanel. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada wajah, di mana kita nanti inspeksi kulit muka, lihat warnanya, distribusi dan kondisi rambut, kesimetrisan organ yang seperti alis mata, hidung, mulut, dan telinga. Kemudian setelah itu kita perintahkan klien untuk mengangkat alisnya, mengangkat alis matanya, kerutkan dahinya, kembungkan pipi, kemudian tersenyum dengan menunjukkan gigi. Kemudian setelah itu baru kita melakukan pemeriksaan mata. Kita inspeksi bagian-bagian mata seperti bola mata, kelopak mata, konjungtiva, sklera, dan pupilnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan ketajaman matanya. Baru setelah itu kita masuk ke pemeriksaan hidung. Kita nanti di sana palpasi hidung luar secara perlahan-lahan. Lihat kedua lubang hidung dengan menggunakan spekulum hidung yang kita bawa. Lihat garis dari hidung antara mukosa dan rambut hidung. Kemudian catat jika ada pembengkakan, kemerahan, pertumbuhan, ataupun cairan. Kemudian setelah itu kita lihat posisi septum nasal di antara dua lubang hidung. Lihat turbin interiornya dan medialis. Baru setelah itu kita lihat membran mukosa, cek adanya cairan yang purulen atau polip hidung. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan mulut.
Pada mulut kita mengamati bibir untuk mengetahui adanya kelainan kongenital, bibir sumbing, warna bibir, ulkus, lesi, dan masanya. Kemudian amati gigi pasien. Dengan klien dianjurkan membuka mulut, jika perlu gunakan penakan lidah. Baru setelah itu kita mengamati setiap keadaan gigi, antara posisi, jarak, warna, lesi, atau adanya tumor. Kemudian kita melakukan perhatikan juga ciri-ciri umum sewaktu melakukan pengkajian, antara lain kebersihan mulutnya dan bau mulutnya bagaimana atau seperti apa. Kemudian setelah itu kita melanjutkan pengamatan pada lidah dan perhatikan simetrisannya. Kita suruh klien menjulurkan lidahnya dan amati warna yang terdapat pada lidahnya. Kemudian adakah ulkus dan jika ada kelainan yang lainnya gitu. Kemudian kita mengamati selaput lendir mulut seperti warna, apakah ada pembengkakan, tumor, ulkus, atau pendarahan. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada telinga, yang dimana nanti kita inspeksi telinga luar untuk ukuran, bentuk, warna, lesi, dan adanya massa. Kemudian lanjutkan palpasi dengan cara memegang telinga dengan jempol dan jari telunjuk. Kemudian kita palpasi kartilago telinga luar secara sistematis. Catat bila ada nyeri. Kemudian lanjutkan pengkajian telinga bagian dalam. Pada anak-anak daun telinga ditarik ke bawah. Kemudian amati pintu masuk lubang telinga dan perhatikan ada tidaknya peradangan, pendarahan, atau kotoran. Kemudian setelah itu kita gunakan alat otoskop. Kita amati membran timpani seperti bentuk, warna, perforasi, atau adanya darah atau cairan. Kemudian lakukan pemeriksaan ketajaman pendengaran. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke pemeriksaan abdomen. Yang pertama kita inspeksi, dimana kita periksa kontur abdomennya, kemudian periksa warna dan keadaan kulit abdomennya, kemudian periksa abdomen terhadap gerakan berdiri dengan mata setinggi abdomen, periksa umbilikus terhadap warna, bau, ataupun inflamasi. Kemudian kita auskultasi, lakukan auskultasi terhadap bising usus dengan menekan bel dan diafragma stetoskop dengan rata di atas abdomen. Kemudian kita dengarkan di keempat kuadran dan hitung bisis usung di setiap kuadran selama 1 menit penuh. Kemudian setelah itu kita perkusi, lakukan perkusi secara sistematik pada semua area abdomen. Kemudian baru setelah itu kita palpasi. Kita mempalpasinya, kita mengkaji abdomen terhadap nyeri tekan, lesi superficial, kemudian tonus ototnya, turgor, dan hiperestesia cutaneus. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi terhadap hernia inguinalis dan hernia femoralis. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan toraks. Kita inspeksi toraks dari depan dan belakang klien. Kemudian kita lakukan palpasi dengan berdiri di depan dan di belakang klien, meletakkan telapak tangan kanan dan kiri di sisi kanan dan kiri pada klien untuk membandingkan gerakan napasnya. Kemudian setelah itu kita membandingkan fremitus suara kanan dan kiri dengan melakukan kedua tangan dengan meletakkan kedua tangan pada punggung klien di kanan kiri tulang belakang. Kemudian setelah itu baru kita meraba ictus cordisnya dengan keempat jari kita atau keempat jari tangan kanan pada ruang intercosta 4 dan 5 di linea mid clavicula kiri. Kemudian setelah itu kita lakukan perkusi dengan meminta klien untuk berbaring dan memeriksa bagian, kemudian memeriksa berdiri di sebelah kanannya. Kemudian setelah itu kita melakukan perkusi secara sistematis
dari atas ke bawah membandingkan kanan dan kirinya. Kemudian kita melakukan perkusi di daerah subclavicula, meminta klien untuk mengangkat tangan dan perkusi sisi samping mulai dari ketiak. Selanjutnya kita lakukan perkusi pada toraks belakang dengan meminta klien untuk duduk tegak. Melakukan perkusi dari atas ke bawah membandingkan kanan dan kiri. Kemudian lakukan auskultasi dengan meminta klien untuk bernapas pelan-pelan dengan mulut terbuka. Melakukan auskultasi secara sistematis, mendengarkan inspirasi dan ekspirasi pada tiap tempat yang diperiksa. Kemudian setelah itu kita melakukan auskultasi pada punggung dengan urutan yang benar. Baru selanjutnya kita melakukan pemeriksaan ekstremitas, yang dimana kita mengkaji ekstremitas atas dan bawahnya seperti kekuatan otot, edema, nyeri jika digerakkan, adakah luka atau tidak, kemudian telapak tangan terlihat pucat atau tidak, kemudian teraba hangat atau dingin, kemudian apakah terpasang infus, ukur suhu badan di aksila, hitung nadi, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada genitalianya. Kaji genitalia seperti kepatenan, apakah bersih atau tidak, kemudian warnanya, baunya, BAB-nya bagaimana, BAK-nya bagaimana. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap terminasi. Pada tahap terminasi ini kita melakukan evaluasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, seperti subjektif dan objektifnya. Kemudian setelah itu baru kita simpulkan hasil kegiatan kita tadi, kemudian berikan reinforcement positif pada keluarga atau informasi yang baik-baik kepada keluarganya. Kemudian kita melakukan kontrak waktu untuk selanjutnya, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kemudian setelah itu baru kita akhiri kegiatan. Kemudian setelah akhiri kegiatan kita merapikan alat. Setelah merapikan alat kita cuci tangan, kemudian kita dokumentasi telah dilakukan pemeriksaan fisik pada pasien dengan kondisi seperti ini dan didapatkan hasil seperti ini. Baik, selesai.